sekarang kita masuk ke materi key map. Untuk teorinya nggak usah lah ya, key map itu apa, kernel map itu apa, teman-teman bisa baca sendiri. Yang penting itu adalah bagaimana atau apa hubungannya key map dengan tabel kebenaran yang tadi kita buat. Oke, jadi key map hubungannya sama tabel kebenaran itu kayak gimana? Kayak gini. Nah, jadi misalkan ini aku ambil yang bentuk dari SOP. Jadi key map itu nanti dari key map kita bisa dapat yang namanya persamaan boolean. Nah, cara gimana cara masukinnya? Jadi kita lihat teman-teman, ada berapa bit? Ya ada berapa variabel. Ini kan tadi kita pakai x, y, z. Berarti ada 3 variabel. Nah, di key map berarti akan ada 3 variabel juga. Ini kepanjangan ini. Nah, misalkan aku mau x, y, z-nya kayak gini. Ini x, ini y, ini z. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman bebas mau x-nya di sini, y-nya di sini atau sama kayak aku, atau kalian mau x, y-nya di sini terus z-nya di sini sendirian, itu juga boleh. Oke. Nah, jadi di sini karena ini cuman satu ya, kan ada 0 cuman ada 0 sama 1. Jadi ini 0 1. Ini teman-teman. Sedangkan kan ini ada 2, berarti dia akan 0 0 terus 0 1. Nah, di sini jangan sampai salah teman-teman. Jadi, aturan di key maps adalah setiap pergeseran itu hanya akan boleh berubah 1 bit saja. Jadi ini kan sudah 01. Nah, kalau di urutan biner habis 01 kan harusnya 10. Oke. Tapi di key maps itu nggak boleh, karena apa? Kalau dari 01 ke 10 berarti dia berubah 2 bit dong. 0-nya berubah jadi 1 dan 1-nya berubah jadi 0. Ya kan? Nah, itu nggak boleh. Di key maps dia harus hanya berubah 1 bit saja. Jadi di sini satunya ini tetap. Oke. Dan 0 akan berubah jadi 1. Jadi urutannya akan dari 00, 01, 11 dulu. Habis itu baru ini satunya yang berubah, satu yang sebelah kanan. Jadi dia akan menjadi 10. Oke. Untuk pembuatan tabel bisa dimengerti ya. Jadi dia 00, 01, terus habis 01 dia akan jadi 11. Oke. Yang berubah cuma 1 bit saja, yang bagian sini. Habis itu habis 11 dia bakal mengubah yang bagian sini jadi 10. Sebenarnya urutannya nggak harus gini, cuman untuk mempermudah kita bikin kayak gini aja. Cuma kalau teman-teman mau bikin dari sini juga boleh, di 10, terus ini 11, ini 01, ini 00 boleh. Tapi kita ya nggak kita juga sih, maksudnya teman-teman lebih baik diurutin aja, kan ini enak nih 1 2 3 4 gitu. Salah ya, ini 0 1 2 3, sorry. Jadi lebih enak bentuknya kayak gini emang. Oke. Lanjut, gimana cara masukin dari tabel kebenaran ini ke key maps? Nah, jadi teman-teman lihat, ini kan bentuknya SOP ya. SOP. Jadi di sini kita ada 000. 000 dia bernilai 0. Oke. 000 dia bernilai 0. Salah. Oke. Jadi teman-teman lihat dari sini. Ini kan X, Y, Z, oke. Dia bentuknya X, Y, Z. Nah, berarti di sini teman-teman juga urut X, Y, Z 0 0 0 gitu. Dia teman-teman lihatnya dari sini nih ke sini. Gimana kalau bentuknya teman-teman itu X, Y di sini, terus Z-nya di sini? Nah, berarti di sini teman-teman lihatnya gini. 0 0, harusnya di sini ada 2 ya nanti. Kalau misalkan bentuknya kayak gitu. 0 0, terus di sini apa? 0 gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang 001 di sini. 001 dia bernilai 1. Berarti di sini teman-teman lihat 001 dia bernilai 1. Oke. Lanjut. Di sini ada 010. 010 dia bernilai 0. Oke. Berarti 0. Nah, ini hati-hati teman-teman. 010 di sini dia bernilai 1. 0, sorry. Oke. 010. 010 bernilai 0. Nah, lanjut sekarang
Habis 010 adalah 011. 011 di sini bernilai 1. Oke. Berarti 011 dia bernilai 1. Lanjut, sekarang 100 dia bernilai 0. Terus 101 dia bernilai 1, 101 bernilai 1, 110, 110. Nah, ini teman-teman. Dia bernilai 1 dan 111 dia bernilai 0. Oke, aman. Sampai sini. Nah, ini aku tulis aja di sini. Dia bentuk dari yang SOP. Nah, di sini teman-teman di Keymaps ada yang namanya pengelompokan. Nah, kelompokannya itu adalah 2 pangkat n. N-nya itu apa? Ya, N-nya bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini kan 2 pangkat n. Kita lihat, ini ada 1, 2, 3. Ada gini kan, 1, 2, 3 yang bernilai 1. Kita lihat. Kita maunya dia nanti persamaan boolean akan menghasilkan bentuk keymap bentuk SOP atau POS. Jadi kalau kita pengennya keymap ini menghasilkan persamaan boolean yang berbentuk SOP, berarti kita harus mengelompokkan yang bernilai 1. Oke. Jadi kita kelompokkan 1 ini. Cara ngelompokkannya gimana? Misal kan tadi 2 pangkat n ya, berarti ini 1 ini ada 2, kita bisa kelompokin kayak gini. Oke. Kan 2 pangkat 1 2, berarti dia masih benar. Nah, terus ini gimana ngelompokinnya? Nah, teman-teman bisa gini ya, timpa gini juga boleh. Nah, jadi semakin banyak yang dikelompokkan, misalkan ini kan cuma ada 2 ya. Kalau misalkan 4, 2 pangkat 2. Misalkan di sini, misalkan ini 1 ya. Jadi kan ngelompokinnya teman-teman bisa kayak gini. Kotak gini. Itu akan makin sederhana dibentuk persamaannya nanti. Nah, ini gimana Mas? Ini dia nggak bisa ketemu ke satu yang lain. Berarti dia sendirian. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti aku bikin keymap yang bentuknya ini ya, berbeda, yang 4x4. Ini kan 3 kali berapa ini? Ini kan 3 variabel. Nanti aku coba bikin keymap yang 4 variabel. Nah, intinya pengelompokannya itu kurang lebihnya nanti kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, cara menarik kesimpulan atau bikin persamaannya adalah dengan cara misalkan di sini f, x, y, z. Nah, teman-teman lihat, aku ini bebas ya. Aku akan mulai dari yang sini dulu. Oke. Teman-teman lihat. Di sini yang tidak mengalami perubahan atau yang nilainya tetap sama antara x, y, z itu yang mana? Misalkan ini x. Kalau posisinya di sini, berarti x-nya sama terus kan? X-nya di sini bakal sama terus. Ini berarti x-nya 0, ini x-nya juga 0. Berarti x-nya dia masuk. Nah, ingat, ini adalah bentuk SOP. Berarti dia adalah sum of product. Berarti ini akan jadi perkalian nanti yang di dalam. Oke. Ini x-nya 0. Nah, ingat juga SOP itu dominannya adalah 1. Berarti kalau misalkan x-nya 0 ini, berarti di persamaannya nanti dia akan menjadi not. X not. Oke. Aku ulang. Jadi karena kita maunya bentuknya SOP, teman-teman ingat kalau SOP dia dominannya adalah 1. Oke. Nah, karena di keymaps-nya tadi yang ini x-nya bernilai 0, berarti dia akan not. Oke. Oke, aku lanjut. Habis x apa? Teman-teman lihat bagian sini, YZ ya. Nah, di sini nilai Y itu yang di sini, yang sebelah kiri, dia dari 0 dia berubah jadi 1. Oke. Dia dari 0 berubah menjadi 1. Kan dia kelompoknya 2 ya. Sebanyak 2. Berarti yang kita lihat itu adalah yang dilewati ini. 01 dan 11 ini. Ini kan termasuk di bagian 01 dan 11. Nah, nilai Y tadi kan berubah. Berarti dia nggak masuk.
Sedangkan Z dia tetap nilainya yaitu 1 dan 1. Oke. Berarti Z-nya ini kita masukin ke persamaan sini. Dan ingat, dia SOP. Aku ulangi lagi. Dan SOP nilai dominannya adalah 1. Z ini kan bernilai 1. Udah 1 ya. Berarti dia nggak pakai not. X not Z gini biasa. Nah, habis itu kita tambah. Oke, ditambah dengan apa? Dengan kelompok yang selanjutnya. Misalkan kita mau pakai yang ini. Oke. Nah, kita lihat X-nya dia berubah apa enggak. Nah, dia kan berubah nih. Dari sini ke sini dia kan berubah. Berarti X itu nggak masuk. Nah, lalu ke YZ. YZ dia tetap nggak berubah sama sekali. Soalnya dia nggak pindah kan. Nah, jadi dia 0 dan 1 ini tetap dia. Berarti nilainya adalah Y. Karena Y-nya 0, berarti dia akan menjadi Y not. Oke. Dan Z bernilai 1, berarti dia akan menjadi Z biasa. Oke. Terus apa lagi? Ini di sini ada yang sendirian. Oke, kita tambah lagi berarti. Dia bernilai X-nya dia nggak berubah kan? 1 doang ini. Nggak berubah, berarti dia X. Terus YZ juga dia nggak berubah, dia tetap posisinya 10. Nah, berarti Y dia akan menilai Y biasa ini, dan Z dia akan menilai Z not. Jadi dari ini fxyz ini dengan nomor yang kayak gini, bentuk SOP, dia akan menghasilkan tabel kebenaran kayak gini, tabel kebenaran kayak gini, dan dari tabel kebenaran ini akan menghasilkan keymap kayak ini, dan keymap ini akan menghasilkan persamaan boolean yang seperti ini. Oke, clear ya untuk yang ini. Nah, untuk yang product of sum sama, bedanya nanti teman-teman akan berbeda di keymap yang bernilai 1 mana, yang 0 mana. Berarti dia akan bertukar ya karena nilainya tadi sama. Tapi aku nggak bakal menyinggung dari sini. Nah, tadi kan ini bentuknya SOP. Kita bisa mengubah dari bentuk SOP ke POS pakai keymap. Jadi aku gambar ulang keymapnya. Ya, keymapnya sama ya. Nah, ini aku pengen dia berbentuk POS nanti. Oke. Nah, teman-teman ingat Nah, POS nilai dominannya tadi adalah 0. Oke. Nah, ini nggak berkaitan ya sama tabel kebenarannya POS. Jadi POS tadi nilai dominannya adalah 0. Oke. Jadi nanti yang kita kelompokin dari sini adalah 0. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini kita kelompokin. Oke. Nah, ini sendiri teman-teman kan, dia nggak bisa ketemu 0 yang lain. Nah, ini teman-teman, menariknya keymap, dia itu bisa menyeberang. Oke. Jadi 0 di sini kan dia nggak bisa ketemu 0 yang lain ya. Dia nggak bisa diagonal. Dia nggak bisa ketemu 0 yang ini dari sini, dia bisa ketemu 0 dari sini kan. Dia nggak bisa. Tapi dia itu bisa dikelompokin kayak gini teman-teman. Lintas dimensi. Dari sini dia masuk ke sini ntar. Oke, dia dikelompokinnya kayak gini. Berarti ini gini terus ini. Oke. Itu. Oke. Nah, gimana bentuknya di persamaan boolean nanti itu kayak gini. Aku mulai dari sini dulu. Nilai X dia berubah. Oke, berarti dia nggak masuk. Sekarang nilai YZ. YZ-nya dia tetap 00. Nah, ingat, POS dia nilai dominannya adalah 0. Berarti kalau misalkan 00, dia akan bernilai Y dan Z biasa. Udah mas, kenapa dijumlah? Karena dia bentuknya POS. Kita maunya dia berbentuk POS. Jadi dia dijumlah. Jangan lupa dikasih kurung. Oke. Terus di ini dia dikali. Karena POS ya tadi. Bentuknya kan gini. Bentuknya kan ini. Nah, kayak gini dia. Dia product of sum. Oke, lanjut. Sekarang aku mau dia yang aku mau ngambil yang ini. Yang
kelompokan ini. Nah, nilai X dia tetap satu baris kan, satu baris X, dia nilainya tetap. Jadi dia X-nya dapat ditulis. Nah, ingat 0 berarti dia nggak pakai not karena POS. Nilai dominannya adalah 0. Terus YZ. Antara Y dan Z yang berubah adalah yang Y. Berarti dia nggak masuk. Sedangkan Z-nya dia tetap 0. Berarti dia masuk. Ditambah Z. Oke. Dia nggak not karena dia POS. POS nilai dominannya adalah 0. Aman? Lanjut. Yang sekarang yang sendirian ini. Nilai X-nya tetap, YZ-nya juga tetap. Dia di posisi 111. Berarti X-nya 1, berarti dia X-nya not. Ditambah dengan YZ-nya juga 1, berarti 11 ya maksudnya. Berarti Y-nya 1, not, dan Z-nya not. Oke, nggak kelihatan ya, sorry. X-nya 1 berarti dia not. YZ-nya juga dia 11, berarti dia not. Nih, not semua. Nah, ini bentuk dari POS-nya. Oke. Ini SOP tadi bentuknya kayak gini, terus POS-nya kayak gini. Gitu teman-teman bedanya. Nah, tadi kan aku bilang aku mau coba bikinin yang keymap 4x4 ya. 4x4, sorry. Ya benar 4x4 yang ada 4 variabel. Aku buat di mana ya? Di belakang deh. Aku bikin keymap dulu. Oke. Ini teman-teman juga bebas, mau AB-nya di atas atau AB-nya di bawah juga bebas, terserah teman-teman. Yang jelas nanti bentuknya akan kayak untuk apa namanya? Ini 0001, 11 dan 10-nya harus diperhatiin. Oke. Nah, misalkan aku punya enaknya gimana ya? Aku nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai yang FABC sama dengan Pi atau Sigma 12 berapa, itu nggak usah ya, karena aku kan cuman pengen ngasih tunjuk mapnya doang ya. Misalkan kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman ingat untuk mengelompokkan itu kan harus 2 pangkat N ya. Jadi ini, wah mas ini satunya banyak, ini bisa ini dikelompokin mas, kan makin sederhana kan kalau makin banyak, kata masnya tadi. Enggak begitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nggak bisa dikelompokin karena apa? Nggak ada 2 pangkat N yang bernilai 6. Oke. Jadi dia nggak bakal bisa kita kelompokin jadi satu gini, nggak bakal bisa. Jadi kelompokinnya maksimal dia ini adalah kayak gini. Oke. Nah, ini kan bisa ditumpuk teman-teman, kayak yang aku bilang tadi. Nggak masalah. Kita bisa sederhanainnya dengan cara ya ini numpuk ini. Satunya bisa kita kelompokin kayak gini. Oke. Terus ini teman-teman nggak perlu ini dua nggak perlu, langsung aja ini 2 pangkat N kan, 4 bisa. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu teman-teman. Oke. Yang penting itu ini, jangan sembarangan buat ngelompokin, mentang-mentang satunya udah numpuk banyak terus teman-teman kelompokin semua, nggak bisa. Jadi ini harus teman-teman perhatiin, itu 2 pangkat N kayak gini. Oke, aman ya. Nah, untuk penarikan kesimpulannya kayak gimana, berarti kalau aku ngelompokin satu berarti dia bakal berbentuk SOP atau POS. Yap, betul, SOP. Jadi F A B C D itu sama dengan ini. Antara A dan B dulu. Aku mau yang biru ya, yang biru ini, yang ini, yang kotak di sini. Antara A dan B, A-nya berubah, B-nya tetap, berarti B-nya ditulis B. Terus antara C dan D, C-nya tetap dan D-nya berubah. Oke, C-nya tetap, D-nya berubah, berarti dia C. Karena C-nya 0 berarti dia pakai not. Karena SOP. Oke, ingat. C not. Ditambah dengan yang hijau sekarang, yang ini, yang hijau, yang ini. AB-nya antara A dan B, A-nya berubah, B-nya tetap, berarti B dia. Terus antara C dan D, C-nya berubah, D-nya tetap,
berarti ini D. Dia belinya 1, berarti dia nggak not. Sekarang yang merah ini. Yang merah antara A dan B dia berubah semua. Jadi antara C dan D dia sama, nggak berubah. Berarti ini C dan D nya kan satu-satu, berarti dijumlah dengan C dan D. Oke. Jadi begini teman-teman, buat key map yang 4x4. Aman? Aman. Gimana kalau POS nya? Ya sama, tabelnya kayak gini, tapi yang dikelompokin nanti yang 0. Ini 0, terus ini. Nah ini teman-teman, kan tadi bisa lintas dimensi ya, jadi dia dikelompokinya kalau misalkan POS ini ke sini, tek, itu gabung sama ini. Nah langsung aja, jadi akan ada 2 kelompok. Oke, nanti teman-teman bisa coba ya. Kalau ini kan SOP ya, coba kalau POS kayak gimana bentuknya, teman-teman bisa coba. Oke ya, kalau misalkan teman-teman gabut ya, coba aja bikin, terus taruh di komen gimana hasilnya nanti, ini gimana persamaannya itu. Oke, mungkin itu sih untuk materi POS, Minterm, Maxterm, dan juga Keymap.